Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya? Sehat, Sehat, Bapak. Bapak. Ini semangat ya pembelajaran daring hari ini. Kelas 10 IPA 1. Untuk ketua kelasnya, Kak Pinda, semua teman-temannya udah join room ya? Ada satu yang belum join room, Bapak, atas nama Audi Rabia. Oke, kalau begitu kita mulai aja pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Untuk Kak Pinda bisa dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita mulai ya. Pada siang hari ini, materi apa sih yang akan kita bahas? Untuk itu, Bapak akan share screen. Untuk sudah terlihat kan ya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang komposisi fungsi. Sekarang kita akan membahas fungsi inverse, di mana kita akan mempelajari apa itu fungsi inverse dan bagaimana cara menemukannya. Jadi sebelumnya Bapak ingin tahu, sekarang kita sudah menjalani pembelajaran daring sekitar 3 tahun ya. Anak-anak semuanya kalau pembelajaran daring sebegini kan kalian pakai sepatu apa enggak ya? Candi, pakai sepatu apa enggak pembelajaran hari ini? Enggak, Pak. Tidak, Bapak. Soalnya kan nggak perlu pakai sepatu, kan kita di rumah aja, Bapak. Ya, memang seperti ini ya. Pandemi ini banyak mengubah kebiasaan kita, terutama pemakaian sepatu saat belajar ya. Walaupun sudah lama kita tidak memakai sepatu, tentu tidak lupa juga gimana cara memakai sepatu ya. Candi, coba sebutkan gimana langkah-langkah Candi memakai sepatu. Izin, Bapak. Yang pertama itu kita ambil sepatunya, terus pakai kaos kakinya. Nah, habis itu masukin kakinya ke sepatunya, terus ikat ke tali sepatunya yang rapi supaya tidak jatuh kalau terinjak. Oke, Candi masih ingat ternyata ya. Untuk singkatnya ya, langkah-langkah dari Candi, di sini Bapak sisipkan 4 langkah bagaimana cara memakai sepatu. Tetapi ini masih secara acak ya. Coba sekarang seperti yang jawaban dari Candi, sekarang urutkan dengan benar ya, Sudarmadi. Baik Bapak, cara yang saya gunakan sama seperti cara Candi Bapak. Langkah pertama yaitu mengambil sepatu, yang kedua yaitu memakai kaos kaki, yang ketiga yaitu memasukkan kaki, dan yang terakhir adalah mengikat tali sepatu. Oke, terima kasih. Jadi cara kita memakai sepatu ini kita awali dengan ambil dulu sepatunya, lalu kita pakai kaos kakinya, lalu kita masukkan kaki kita sehingga di akhir kita ikat tali sepatu kita ya. Nah, ini dia seperti yang disebutkan Sudarmadi tadi. Setelah itu, nah bagaimana kalau cara melepas sepatu? Untuk melepas sepatu, kita hanya harus membalikkan langkah-langkah memakai sepatu saja. Untuk langkah-langkahnya juga kita balikan. Kita awali dengan lepas sepatunya, lalu keluarkan kaki kita, lalu lepaskan kaosnya, sehingga di akhir kita akan letakkan kembali sepatunya. Nah, kalau kita lihat, antara cara memakai sepatu ataupun melepas sepatu itu prosesnya berkebalikan. Ini terjadi karena lawan atau kebalikan dari kata memakai sepatu itu adalah melepas sepatu. Kebalikan inilah yang akan kita pelajari hari ini, di mana yang selanjutnya kita sebut kebalikan ini adalah suatu inverse. Dari contoh tadi, di antara memakai sepatu dan melepas sepatu adalah peristiwa yang saling berkebalikan. Berkebalikan, dua hal ini bisa dikatakan bahwa melepas sepatu adalah inverse dari memakai sepatu. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang fungsi inverse, jadi diingat-ingat kembali ya materi pertemuan sebelumnya tentang fungsi. Nah, sekarang masalah fungsi. Mungkin Bapak tunjuk, Vivin, ingat tentang fungsi itu apa saja ya? Baik Bapak, saya ingat Bapak. Jadi untuk fungsi itu, seingat saya pemetaan dari domain ke range dan biasanya fungsi itu disimbolkan oleh F Bapak. Hebat ya, masih tersimpan materi fungsinya. Fungsi itulah pemetaan dari daerah asal atau domain yang dikatakan tadi ke daerah hasil atau range. Sekarang untuk memakai sepatu, kita jadikan sebuah fungsi, misalkan fungsi F. Ini adalah gambaran posisi seperti gambar diagram ini, posisi di mana fungsi itu dan di mana juga fungsi inverse-nya. Nah, tadi kita misalkan F adalah memakai sepatu. Itu fungsi F itu memetakan dari sepatu kita terlepas sehingga
pendapatan Y itu sepatu kita terpakai. Kemudian melepas sepatu kan tadi sudah terjawab adalah kebalikan dari memakai sepatu. Jadi melepas sepatu itu adalah fungsi inverse dari F. Kita simpulkan fungsi inverse itu adalah F pangkat 1. Di mana itu F inverse memetakan dari sepatu kita yang terpakai menjadi sepatu kita terlepas. Perhatikan arah fungsinya ya, baik dari F maupun inverse adalah arahnya berkebalikan. Dari F itu memetakan dari X ke Y, sedangkan F inverse memetakan Y ke X. Nah, dari diskusi kita tadi sudah tergambar kan semua tentang fungsi inverse. Coba salah satu untuk menjelaskan sejauh ini apa itu fungsi inverse ya. Bapak tunjuk Paramita. Izin Bapak. Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan dari fungsi F, Bapak. Bagus, Paramita. Cepat sekali mengerti ya. Yang lain juga mengikuti ya. Jangan kalah sama Paramita. Jadi, seperti yang dikatakan Paramita tadi, fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Atau disebutkan tadi adalah F. Maksudnya adalah jika ada fungsi F, maka fungsi inverse-nya itu seperti yang Bapak katakan tadi, itulah simbolnya F-1 atau disebutkan F inverse. Sederhananya, seperti gambar ini, jika F memetakan X ke Y, jadi F inverse-nya itu adalah memetakan Y menjadi X. Lanjut nih, bagaimana sih cara menentukan fungsi inverse suatu fungsi? Misalkan kita ambil fungsi F, diingat juga bahwa arus dari F inverse itu adalah mengubah Y menjadi X. Jadi cara yang pertama itu adalah kita pandang fungsi Fx sebagai hasil pemetaannya, itu adalah Y. Yang kedua itu kita kenakan operasi aljabar sedemikian hingga salah satu ruas itu entah di ruas kanan maupun ruas kiri persamaannya itu adalah salah satunya hanya mencantumkan variabel X. Ini karena kita akan memetakan sehingga hasilnya mencantumkan variabel X dari Y ke X. Yang terakhir, kita substitusikan X menjadi suatu fungsi inverse. Kemudian baru kita substitusikan lagi variabel Y itu menjadi X. Di sini Bapak tekankan di langkah ketiga, mohon diperhatikan langkah ketiga itu ubah dulu X menjadi inverse, setelah itu baru kita ubah variabel Y jadi variabel X. Seperti contoh berikut, Bapak berikan fungsi Fx sama dengan 5x plus 20. Jadi sesuai langkah yang pertama, Bapak akan ubah Fx menjadi Y sesuai pemetaan, itu menjadi Y sama dengan 5x plus 20. Setelah itu, Bapak operasikan aljabar sedemikian hingga hanya ada variabel X yang ada di kiri, seperti gambar X sama dengan Y-20 per 5. Setelah itu, di langkah terakhir, kita substitusikan terlebih dahulu X yang di ruas kanan menjadi F inverse. Setelah itu, baru kita substitusikan Y sama dengan X di ruas kiri. Sedemikian hingga kita dapatkan fungsi inverse dari Fx sama dengan 5x plus 20 itu adalah fungsi inverse-nya X-20 per 5. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang Pak minta anak-anak mengejarkan soal berikut ya, yang sudah nanti dikirimkan langsung ke grup WA mata pelajarannya. Bapak tunggu jawabannya kalian. Pre-memori. Oke, sudah ada beberapa yang mengirimkan. Salah satunya mungkin bisa ditunjukkan jawabannya ya. Bapak tunjuk ya. Ini yang sudah mengirimkan itu ada Mani. Untuk Mani. Iya, Bapak. Oh, mohon maaf sebelumnya. Yang mengirimkan itu adalah Sinta. Oke, dari Sinta. Baik Bapak, di sini saya izin menjawab. Menurut saya itu Fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Kemudian kita tentukan ke nilai y-nya, yaitu 2x min 5 per 3x plus 1. Sehingga kemudian y dikali 3x ditambah 1 sama dengan 2x min 5. Nah, dari penurunan itu kita menemukan nilai x-nya yaitu sama dengan min y min 5 negatif y negatif 5 per 3y negatif 2 itu sehingga fx inverse itu sama dengan negatif x min 5 per 3x min 2. Nah, fungsi inverse dari fx itu sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1.
itu adalah fx inverse itu sama dengan negatif x min 5 per 3x negatif 2. Oke, sekian dari saya, Bapak. Oke, terima kasih. Rekan-rekan yang lain juga mencermati di grup WA ya untuk gambar dari yang dikirim Kak Cita. Jadi bagaimana dengan yang lainnya? Ada jawaban lain atau ada cara lain? Tidak, Bapak. Setuju. Tidak, Bapak. Oke, semua sepakat dengan jawabannya Sinta ya. Oke, A+ buat Sinta yang sudah menjawab dengan benar sekaligus sudah bisa menjelaskan agar teman-temannya mengerti ya. Jadi visualisasi dari Bapak juga sudah Bapak gambarkan seperti berikut, seperti apa yang dijawab Sinta pada soal sekarang. Oke, baik sampai sini saja anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Saya tidak, Bapak. Oke, karena tidak ada, untuk memantapkan pemahaman anak-anak tentang fungsi inverse, Bapak tugaskan kalian untuk pelajari dan kerjakan latihan 6.3, itu dari nomor 1 sampai nomor 5, dan latihan 6.4, itu khusus untuk nomor 1, 2, dan 5. Nanti di awal pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Oke, terakhir sambil mengingat kembali tentang apa yang kita pelajari hari ini, Bapak minta salah satu menjawab 2 pertanyaan yang kita bahas tadi ya. Untuk kesimpulannya dari Kavinda. Dari Kavinda bisa jawab? Iya, Bapak. Jadi untuk Bagaimana Kavinda? Oh, mungkin Kavinda lagi masih kebingungan. Oke, dari Devita. Silakan Devita. Baik, izin Bapak. Menurut saya, dari yang tadi sudah dipelajari, fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Jadi, misalnya ada fungsi fx, maka fungsi inverse-nya f inverse x. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara menentukan fungsi inverse suatu fungsi? Jadi, cara menentukannya itu yang pertama kita pandang fx sebagai y, kedua jadikan salah satu ruas menjadi ruas yang hanya memuat variabel x, kemudian yang ketiga substitusikan x, f inverse x, dan kemudian substitusikan y menjadi x. Itu Bapak. Oke, cukup. Terima kasih dari Devita sudah berbuat baik untuk mengingatkan kembali teman-temannya ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Fungsi inverse itu Pak ingatkan kembali itu adalah suatu kebalikan dari fungsi, dan bagaimana cara menentukan itu adalah yang pertama kita pandang sebagai y, setelah itu kita ruas kanankan semua untuk x-nya, dan yang ketiga itu adalah mensubstitusikan. Oke, baik, Bapak rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini mengenai fungsi inverse. Apabila anak-anak ada pertanyaan lagi ataupun permasalahan tentang fungsi inverse, bisa dikirimkan di grup mata pelajaran ya. Mungkin Bapak bisa jawab. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang fungsi inverse. Terima kasih juga atas partisipasinya. Yang lain yang belum dapat berpartisipasi bisa ditingkatkan ya. Bapak tahu kalian bisa, tak masalah, benar atau salahnya. Yang penting keberanian nomor 1. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan kembali membahas fungsi inverse pada bagian ada tidaknya suatu fungsi inverse, ataupun dan juga ada fungsi inverse pada komposisi fungsi. Oke, karena telah selesai, untuk ketua kelas Kavinda dipimpin doanya atas pembelajaran kita pada siang hari ini ya. baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bapak izin mendahului ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.